Manusia datang dari alam gaibul gaib, kemudian dipindah-pindahkan dari alam yang satu ke alam yang lainnya. Sampailah manusia itu dia wujud di alam zahir ini. Sesungguhnya diri batin manusia itu adalah diri rahasia Allah yang ditajalikan oleh diri empunya diri akan rahasianya ini dan diamanahkan kepada manusia. Nah, bila saja rahasia itu sudah ditanggung oleh manusia, maka adalah menjadi satu tugas manusia pula untuk dia memarifatkan dirinya dengan Allah. Dan sesungguhnya tidak sempurna hakikat hidup seorang manusia itu jika dia tidak bisa memarifatkan dirinya dengan Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah dia berfirman, "Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budu." Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk mengenal dirinya. Juga dalam satu hadis mengatakan, awaluddin marifatullah. Awal beragama adalah mengenal Allah dulu. Maka dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa tugas manusia ini ada dua. Yang satu sebagai khalifah, dan yang kedua ini karena manusia dia telah menerima diri rahasia Allah, maka menjadi satu pertanggungjawaban untuk mengembalikan diri rahasia Allah ini kepada yang empunya diri ini. Ya, sebagaimana dalam firman yang lain mengatakan, innallaha ya'murukum an tuwaddu amanati illa ahliha. Ya, sesungguhnya Allah, diri yang mempunyai diri ini, dia memerintahkan supaya kita memulangkan amanahnya kepada yang berhak adalah dia, diri yang mempunyai diri. Nah, maka selama manusia dia tidak bisa memarifatkan dirinya dengan Allah, maka selama itu pula manusia tersebut tidak mungkin dapat memulangkan amanah Allah itu. Ya. Nah, untuk memarifatkan diri dengan Allah, manusia itu sebenarnya sudah diberikan jalan. Ya, pertama manusia itu harus mengenal Allah, ya. Dan untuk mengenal Allah, maka manusia itu tersebut haruslah dia mengenal dulu dirinya. Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya. Al insanu sirri wa ana sirru. Ya, pertama, barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Al insan itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Dalam hal memarifatkan diri Allah, Allah pun telah menyatakan dalam firman-Nya yang tertuang di dalam surah Al-Ikhlas. Ya. Surah Al-Ikhlas ini oleh para ulama tasawuf telah bersepakat untuk menyatakan bahwa ayat-ayat surah Al-Ikhlas ini adalah ayat-ayat marifat, ya, yang meliputi tentang proses tajalinya diri Allah ini, mulai dari peringkat ahda sampai ke alam insan. Ahda, wahda, wahdia, alam ruh, alam misal, alam adsan sampai dengan alam insan. Karena di dalam 4 ayat yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas ini, ya, salah satu ayatnya itu dengan tegas Allah menekankan dengan firman-Nya berbunyi, lam yalid walam yulad. Bila kita mendengar kalimat ini, maka yang terlintas di dalam pikiran kita apa? Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, tentunya yang mau kita bicarakan itu bukan soal bintang, bulan, matahari, soal baju, makan atau minuman, bukan. Tapi otomatis yang kita bicarakan itu sesuai dengan kalimat itu, maka
Yang kita bincangkan itu soal kemaluan perempuan dan kemaluan lelaki. Sebenarnya ada apa ini? Sampai soal kemaluan perempuan, di sini kita sebut saja faraj, dan soal kemaluan lelaki ini, di sini kita sebut zakar, diperbincangkan dalam pengajian makrifat dengan Allah. Ya, bahwa sesungguhnya karena faraj dan zakar ini telah mencontohkan dalam dirinya itu ada ciri-ciri makrifat, ciri-ciri makrifat dan ilmu makrifat tingkat tinggi. Sesungguhnya tugas zakar itu adalah dia memakrifatkan dirinya dengan faraj, dan sebaliknya faraj pun juga harus mempunyai tugas yang sama, yaitu memakrifatkan dirinya dengan zakar. Kita harus bisa pahami bahwa tujuan awal zakar itu dia harus memakrifatkan dirinya dengan faraj itu adalah untuk menyampaikan rahasia hakikat diri seorang manusia yang terkandung di dalam mani kepada faraj. Dan tugas faraj itu juga harus dia menerima rahasia hakikat diri manusia untuk dikandung oleh rahim, yang nantinya berakhir dengan terbentuknya diri seorang manusia secara utuh. Maka sebab itulah harus faraj itu dia memakrifatkan dirinya dengan zakar. Nah, disinilah pentingnya itu nikah batin yang harus kita pelajari di dalam ilmu nisa. Begitupun seharusnya manusia. Seorang manusia itu dia terpaksa memakrifatkan dirinya dengan Allah dengan tujuan untuk dia menyerahkan amanah diri rahasia Allah kepada Zatul Haq, Tuhan semesta alam. Dalam hal kita menceritakan soal ma'rifatnya zakar dengan faraj ini, perlu kita membuat perbandingan terhadap diri kita dalam konteks memakrifatkan diri kita dengan Allah. Jadi ada beberapa hal yang perlu menjadi konsen kita atau perhatian kita. Satu, bagaimana zakar dia bisa tahu ketika kita berbicara soal farad, langsung saja dia bangkit dan berdiri, seakan-akan dia itu mencari farad. Kedua, bagaimana juga zakar itu dapat mendengar apabila disebut nama farad, terus saja dia bangun. Berarti zakar itu mendengar kan? Nah, lalu zakar mendengar itu menggunakan telinga yang mana? Ya. Ketiga, bagaimana pula zakar itu dapat melihat? Sedangkan dia tidak mempunyai mata, tetapi dia itu dapat melihat itu tembus farad itu, walaupun diselubungi atau dilindungi. Keempat, siapa yang telah mengajarkan zakar dan farad ini untuk mengenali satu sama yang lain? Ya, itu apa ilmu yang dipakai oleh zakar dan farad hingga mereka itu dapat mengetahui dan memakrifatkan tanpa belajar, tanpa diajar. Nah, sesungguhnya zakar dan farad itu benar-benar makrifat antara satu dengan lainnya, ya. Sehingga ketika disebut salah satu nama di antara mereka, lantas masing-masing itu dia menunjukkan reaksi spontan, tidak perlu lagi disuruh-suruh. Tapi kalau zakar itu kita sebutkan nama yang lain, niscaya dia tidak akan menunjukkan reaksi. Itu kenapa? Dan mengapa bisa terjadi begitu? Nah, jika zakar tujuannya memakrifatkan dirinya
dengan Farad, dan manusia mempunyai tujuan memarifatkan dirinya dengan Allah, maka kenapa kita nih bila disebut nama Allah, bahkan hingga berkali-kali, tubuh kita, jiwa kita, hati kita tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Tidak seperti Jakar ketika disebut nama Farad, dan sebaliknya ketika Farad disebut nama Jakar, mereka ada reaksi, langsung bergetar. Bahkan sebaliknya, kita ini bila saja disebut nama hantu dengan satu cerita yang sudah dikemas sedemikian horor, niscaya secara spontan kita itu langsung menunjukkan satu reaksi, ya, semacam takut, ya, merinding, ya, bahkan tubuh kita ini gemetar langsung karena ketakutan tadi itu. Kenapa bisa terjadi hal kayak begini? Ya. Hal ini kan jelas, ya, memberitahukan kepada kita dan membuktikan bahwa kita itu masih dikuasai dengan apa yang dinamakan dengan hantu tadi. Hati kita ini masih kotor, ya. Tubuh kita, kulit kita, daging kita, darah kita, tulang kita, semuanya menunjukkan masih dikuasai oleh yang namanya hantu tadi. Makanya kita lebih kenal hantu daripada kenal Tuhan, ya. Karena itulah jika disebut nama hantu, maka gemetar jiwa kita, hati kita, tubuh kita, ya, bahwa sesungguhnya jiwa, hati, dan tubuh kita itu jika benar-benar dikuasai oleh Allah, dan kita juga benar-benar makrifat kepada Allah, niscaya bila saja disebut nama Allah, maka gemetarlah jiwa kita, hati kita, tubuh kita secara spontan, tidak dibuat-buat, ya, sebagaimana Jakar dengan Farad, ya. Firman Allah dalam satu surah mengatakan, innamal mu'minuna allazi dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imanan ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hati seorang mukmin, bagi seorang mukmin, mereka apabila saja disebut nama Allah, niscaya gemetarlah seluruh hatinya, ya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat kami, maka bertambahlah keimanan mereka kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Nah, oleh karena itu, maka marilah kita berusaha untuk membuang sifat-sifat yang tidak baik di dalam hati ini, dan ciptakanlah hati ini agar menjadi istana Allah, sebagaimana telah dianjurkan buat kita bahwa kalbu mukmin itu adalah baitullah. Sungguhnya hati mukmin itu adalah istana Allah, agar kita tidak malu kepada Jakar dan Farad kita.